kebangsaan. Selamat datang kembali di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat memprihatinkan. BUMN dan BUMD, ATM para pejabat. BUMN dan BUMD seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian negara. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Alih-alih menjadi pilar kesejahteraan rakyat, mereka berubah menjadi ATM berjalan bagi para pejabat, mulai dari direksi hingga aparat negara pemerintah. Bagaimana bisa perusahaan-perusahaan yang menguasai sektor strategis justru selalu merugi, berutang, dan bahkan bangkrut, sementara para pejabat pemerintahan dan pengelolanya justru hidup bergelimang harta? Mari kita bongkar skandal besar ini. Dalam NKRI, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa perekonomian negara bertumpu pada BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan badan usaha koperasi. Peran masing-masing badan usaha itu jelas batas-batasnya dan jelas sinerginya dalam menopang perekonomian negara. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah berada pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota. Didirikan untuk sebesar-besarnya memenuhi kebutuhan publik, pelayanan, distribusi, dan pengadaan. Pada saat yang sama, membantu keuangan negara dan pemerintah yang digunakan untuk negara dan pemerintahan. Pada tahun 2024, diperkirakan kekayaan BUMN dan BUMD berkisar 10.000 triliun. Tersebar dalam BUMN dan BUMD yang ribuan jumlahnya di seluruh tanah air. Namun apa yang terjadi dalam perjalanan BUMN dan BUMD sejak Orde Baru hingga kini? Rakyat sebagai pemegang kedaulatan atas seluruh kekayaan negara yang dipercayakan kepada negara dan pemerintah sebagai pengelola, hanya disuguhi sad news, tidak pernah good news tentang BUMN dan BUMD. Kita hanya disuguhi kerugian, utang dari BUMN dan BUMD. Kita disuguhi korupsi gila-gilaan dari BUMN dan BUMD. Kita disuguhi banyak BUMN dan BUMD tutup gulung tikar. Sungguh aneh bin ajaib. Usaha monopoli pun bisa saja gulung tikar. Di samping salah kelola dan korupsi yang dilakukan oleh direksi dan karyawan secara berjamaah, banyak pula pejabat pemerintah, pejabat TNI, Polri, mulai dari presiden, menteri, dirjen, irjen, gubernur, sekda, kepala dinas, bupati, wali kota, sekda, kepala dinas, menjadikan BUMN dan BUMD sebagai bancaan, sumber pundi-pundi, ATM berjalan atas nama jabatan dan appointed politik
dukungan politik. Fakta, data dari story tersebut sudah terkonfirmasi sejak zaman Orde Baru. Kekayaan para pengelola BUMN dan BUMD serta pejabat-pejabat pemerintahan dan negara luar biasa, jauh melampaui gaji dan tunjangan yang mereka terima. Setelah pensiun dari tugasnya, tetap saja kaya raya. Dalam satu kesempatan beberapa waktu lalu, seorang letkol TNI menyatakan kepada saya, bila mana seorang perwira tinggi TNI atau Polri pernah dikaryafungsikan di BUMN 5 tahun saja, maka bila tabungannya tidak ada 15 miliar, dia termasuk orang bodoh. Pun seorang kepala cabang Pertamina bercerita kepada saya, dia menjabat 6 tahun dapat mengumpulkan kekayaan 5 miliar. Seorang kepala depo Pertamina memberitahu saya, setiap malam dia dapat mengumpulkan 500 juta rupiah setiap malam. 300 juta dia sisihkan sebagai setoran untuk beberapa orang pejabat yang disetorkannya setiap bulan. Yang bersangkutan kepala depo 14 tahun. Kita bisa bayangkan kekayaannya dari penghasilannya 6 miliar setiap bulan. Pengelola BUMN dan BUMD, yaitu para direksi, manajer, pengawas, dan komisaris, oleh undang-undang dan peraturan yang mereka buat sendiri, menetapkan gaji mereka bisa 20 kali lipat dari gaji ASN. Nah, untuk pengawas dan komisaris biasanya diisi oleh para pejabat pemerintah. Di sini terjadi persekongkolan itu. Di sini letaknya BUMN dan BUMD itu sebagai ATM berjalan untuk para pejabat. Saudara, baru-baru ini heboh, terjadi korupsi hampir 1.000 triliun dalam kurun waktu hanya 5 tahun. Percayakah Anda hanya dilakukan oleh 7 orang saja? Percayakah Anda pejabat negara dan pejabat pemerintahan tidak terlibat? Korupsi di BUMN dan BUMD bukan lagi sekadar kasus kecil. Baru-baru ini terungkap bahwa hampir 1.000 triliun dikorupsi hanya dalam jangka waktu 5 tahun. Apakah ini masuk akal jika hanya terlibat 7 orang saja? Ataukah ini adalah mafia sistematis yang melibatkan banyak pejabat negara? Bagaimana menurut Anda? Apakah BUMN dan BUMD masih bisa diselamatkan? Atau sudah menjadi mesin uang bagi oligarki dan pemerintahan? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saudara, jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang sadar akan realitas politik kita. Dan tentunya subscribe PJP Indo channel Opini Kebangsaan agar tidak ketinggalan opini-opini tajam yang lain.
Sampai jumpa di video berikutnya. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.